Mazmur 32 kebagian orang yang diampuni dosanya. Ya, kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya sih judulnya Blessed are the Forgiven. Nah, blessed di sini tuh bahagia gitu ya. Diberkatin tuh ada kaitannya sama kebahagiaan. Oke, kita berdoa dulu. Ya. Oke, Tuhan, aku bersyukur untuk siang hari ini bisa berbagi renungan dari Mazmur yang ada. Tuhan, biarlah hari ini kami bisa memberikan waktu kami yang terbaik untuk duduk diam di bawah kaki ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ada menjadi kekuatan bagi kami, menjadi peneguhan bagi kami, menjadi sebuah semangat bagi kami untuk kami tetap berharap dan percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan, biar kiranya Roh Kudus-Mu ada menuntun setiap kami, untuk kami semakin rindu dan semakin haus, lapar akan Tuhan, akan firman Tuhan. Karena kami hidup berdasarkan perkataan Tuhan. Kami percaya sampai hari ini kami ada karena kekuatan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Itu sebabnya kami tahu bahwa kami harus selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, amin. Semuanya kalau misalnya mau komen-komen gak apa-apa ya, santai aja. Tapi aku kalau misalnya lagi bagian renungan firman Tuhan, emang jarang sih untuk kayak lebih banyak tanya jawab. Kecuali misalnya kayak ada hal-hal yang urgent kayak harus aku jawab. Begitu. Jadi bebas ya, jangan takut salah. Karena ya sebenarnya kalau lagi live gini kan kita nggak tahu latar belakang orang tuh apa ya, masalahnya apa, mungkin dia cuma butuh didengerin doang atau memang dia pengennya berdebat gitu. Kalau saya lagi live, saya tuh jarang untuk berdebat, dalam arti saya lebih banyak fokus untuk kasih renungan aja, atau kita berbagi kesaksian gitu. Oke, kita baca dari ayat yang pertama, Mazmur 32 ayat yang pertama. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi bahagia di sini, Daud katakan bahagianya di sini itu ditujukan kepada orang dengan kriteria tertentu. Kita kalau bahagia itu sebenarnya alasan kita bahagia apa sih? Kita bahagia kalau hari ini tiba-tiba kita dapat uang banyak. Kita bahagia kalau hari ini misalnya orang yang kita harapkan ada berbuat baik sama kita. Kita bahagia hari ini kalau kita dipuji sama orang. Kita bahagia kalau kita dapat satu keuntungan hari ini gitu. Tapi Daud bilang, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Sederhananya, Daud itu bicara orang itu pasti berbahagia ketika dia diampuni pelanggaran sama Tuhan. Ketika kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan jiwanya juga tidak penipu. Kenapa ya alasannya ya? Kenapa Daud di awal dari nyanyian yang dia buat, kenapa dia katakan berbahagia? Berbahagialah manusia yang diampuni pelanggarannya, berbahagialah manusia yang kesalahan tidak diperhitungkan Tuhan. Kenapa? Ada yang tahukah kenapa? Oke, kalau misalnya kita baca di ayat yang ke-3 dan ke-4, Daud katakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ku berbahagia yakin teguh. Oh, seperti pujian ya, seperti nyanyi ya. Saya mesti balas komen. Oke. Jadi Daud bilang tulang-tulangnya menjadi lesu karena Daud mengeluh sepanjang hari. Siang dan malam tangan Tuhan itu Daud rasakan tuh menekan dia dengan berat. Sumsumnya menjadi kering seperti karena kena terik musim panas.
ini Daud kenapa sih gitu ya. Kenapa tadi Daud berbahagia, bicaranya berbahagialah, tapi sekarang Daud bilang, aku menjadi lesu karena aku mengeluh. Aku merasa tangan Tuhan tuh siang dan malam tuh menekan aku dengan berat. Ini semua sumsumku rasanya seperti menjadi kering. Jadi Daud dalam masa penderitaannya yang membuat dia mau untuk berkeluh kesah. Iya, kita kalau lagi menderita kita maunya ngeluh-ngeluh aja gitu ya. Aduh panas ya, aduh susah banget sih kerjaan, aduh kenapa sih ini bos kayak gini, aduh kenapa sih ini segala macam. Nah, Daud merasanya bahwa sepertinya ini tekanan yang dialami tuh berat banget. Dan karena keluhannya itu Daud juga menjadi merasa lesu. Tapi dalam penderitaannya apa yang dilakukan Daud? Nih, dalam penderitaannya, kesesakan, apalagi ketidaknyamanan yang dia alamin, kita perhatikan ya apa yang Daud lakukan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Jadi dalam penderitaannya Daud melakukan apa? Daud justru memberitahukan dosanya kepada Tuhan, dan kesalahan itu nggak disembunyikan. Ini sebenarnya contoh yang bagus banget ya. Jadi penderitaan yang Daud alamin membuat Daud mau untuk menyampaikan, mengungkapkan, membukakan dosanya dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Dengan berkata apa? Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, perhatikan di sini. Jadi penderitaan yang Daud alamin itu, Daud tahu bahwa Daud bisa berkeluh kesah kepada Tuhan. Daud tahu bahwa Daud bisa menyampaikan kesalahannya, bukan menyembunyikannya, justru menunjukkannya, mengungkapkannya kepada Tuhan. Nah, banyak kan orang ya, ketika dia tahu dia salah, ketika dia tahu dia aku udah jatuh kepleset dalam dosa gitu ya, dia justru menyembunyikannya di hadapan Tuhan. Kenapa? Kenapa ketika manusia itu salah, dia justru bersembunyi? Kita lihatnya waktu dari kejatuhan Adam dan Hawa ya. Kok tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah, mereka justru bersembunyi? Kenapa manusia itu ketika sudah jatuh dalam dosa, dia justru bersembunyi? Kecenderungannya kenapa sih? Kalau kata orang, iya malu lah. Masa kalau lo udah jatuh, kalau lo salah, masa justru lo happy? Lo sekarang orang malah happy dan bangga ketika mereka udah melakukan dosa. Zaman sekarang kayaknya ya, 2024 nih beda banget sama 2014. Bahkan setelah pandemik dengan sebelum pandemik itu udah beda banget. Dulu orang itu melakukan dosa tuh dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang malah orang itu berani untuk mempertunjukkan dosanya, kejelekannya, kekurangannya. Katanya generasi sekarang, milenial dan Gen Z lebih appreciate yang namanya kejujuran gitu ya. Saya lihat banyak orang ketika jujur di TikTok ya, tentang penderitaannya, tentang kesalahannya, tentang kegagalannya, wah, mendapatkan apresiasi gitu. Jadi menariknya adalah ketika manusia itu melakukan kesalahan, dosa, bukan hanya kita melakukan kejahatan kepada orang lain ya, terutama kita melakukan kejahatan itu kepada Tuhan gitu. Tapi kenyataannya sekarang orang tuh malah happy ketika jahatin orang tuh bangga ketika menjatuhkan orang lain, orang itu bangga ketika jelek-jelekin, bahkan memfitnah dan menipu orang lain, orang tuh malah bangga. Tapi di hadapan Tuhan, orang itu biasanya punya kecenderungan untuk menyembunyikan dosanya dan kesalahannya. Kenapa? Malu.
Karena Tuhan tahu segalanya gitu ya. Buat apa kita tutupin? Saya mau tanya, apakah ada penjelasan Tritunggal dalam Perjanjian Lama? Menurut kamu gimana? Pernah menemukan nggak? Tritunggal itu kan sebenarnya pribadi Allah ya. Allah itu seperti apa gitu kalau kita mau kenal Allah. Nah sebenarnya kalau bicara tentang Allah itu bukan cuma ada dalam perjanjian baru, dari perjanjian lama udah ada. Makanya kalau kita mau mengenal karakter Allah, kita mau mengenal konsep tentang Allah, nggak bisa dari perjanjian baru doang, dari perjanjian lama juga udah ada. Jadi Kejadian aja udah ada. Nah, jadi kalau kita belajar dari Daud ini, dalam kesakitannya, dalam penderitaannya, dalam keluhannya, dia justru mau untuk mengaku kepada Tuhan setiap pelanggaran dan kesalahannya. Nggak ditutupin, nggak disembunyikan, dia justru mau mengakui, membuka semuanya kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Menariknya gini, perjanjian ya yang kita telah lihat dimulai dari perjanjian Allah kepada umatnya di dalam perjanjian lama itu, sebenarnya itu bukan cuma bicara tentang perjanjian bagaimana kamu melakukan bagianmu gitu ya, dengan menghormatiku, menjadikan aku Tuhan, dan aku akan menjadikanmu adalah umatku, dan bagaimana nanti aku akan menolong kamu bla 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 segala macam gitu ya, memberkati bla 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 segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri lebih lagi makna tentang perjanjian Allah dengan umatnya dalam perjanjian lama, bagian kita, umatnya Tuhan, adalah untuk kita mau menunjukkan, mengutarakan kesalahan dan dosa kita. Dalam konteksnya ibadah gitu ya, kalau dalam perjanjian lama, dalam liturgi ibadah. Sebenarnya mengaku dosa itu bukan cuma ditunjukkan dalam ibadah aja, karena sebelumnya saya bahas kitab Mazmur juga ya minggu lalu, Mazmur berapa ya minggu lalu itu. Tapi dari tulisan Daud itu kita belajar bahwa iya, ada yang bisa kita tunjukkan dalam doa kita, ada yang bisa kita naikkan sebagai pujian persembahan kita di hadapan umatnya Tuhan gitu ya, dalam kumpulan orang banyak. Tapi sebenarnya mengakui dosa, pelanggaran, kesalahan kita, sebenarnya itu juga sifatnya pribadi. Nah, banyak orang tuh kan menunggu untuk mengaku itu nanti hari Minggu aja, nunggu PPW gitu kan. Nantilah hari Minggu aja ketika ketemu sama pastor, ketemu sama gembala, barulah saya mau ngaku dosa. Nantilah ketika saya nunggu waktu doa pertobatan, baru saya akan mengakui dosa-dosa saya. Padahal sebenarnya anytime, anywhere kita bisa untuk mengakui dosa dan kesalahan kita, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan mendengar semua pengakuan kita dan Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Tahu dari mana ya? Konteksnya sebenarnya dari perjanjian baru. Singkatnya, kenapa kita itu lebih suka menyembunyikan kekurangan, apalagi kegagalan, dosa dan kesalahan kita dari Tuhan? Kalau kita baca dari Yakobus, kita tahu bahwa dari kitab Yohanes ya, 1 Yohanes, bahwa memang iblis itu selalu mendorong kita untuk menutupi kesalahan, dosa, kegagalan kita. Padahal sebenarnya dengan kita mengucapkannya, kita sedang membongkar, kita sedang menyatakan perbuatan-perbuatan iblis yang jahat itu, perbuatan-perbuatan jahat itu. Kakak orang Katolik apa orang karismatik? Saya pengikut Kristus. Gimana dong? Iya kan? Kita nanti masuk ke surga bukan dari kita bawa bendera gereja apa, benar nggak? Tapi karena kita percaya kepada Kristus.
Ya, kalau dari Efesus, Paulus bilang janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kalau kita baca selanjutnya di ayat yang ke-12. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat persembunyian yang telah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Terus saya ingat tuh dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat yang 10-nya bicara apa nih? Bentar, aku baca ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, saya bicara ini karena ada banyak orang tahu ketika dia jatuh dalam dosa gitu ya, terpleset gitu ya, berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa tapi terpleset gitu kan. Dia bingung kayak, Tuhan aku harus kayak gimana ya. Daud sendiri telah memberikan sebuah teladan bagi kita bahwa dia justru mau mengaku kepada Tuhan. Dia membukakan apa yang menjadi kesalahannya, kekeliruannya gitu ya, kebodohannya di hadapan Tuhan. Nah, Daud gak cuma berhenti untuk melakukannya sendiri gitu ya, kebiasaan ini untuk mengakui dosanya, kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi Daud juga memberikan pesan kepada banyak orang. Apa? Daud katakan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada Tuhan selagi Tuhan dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Jadi Daud justru kasih sebuah pesan peringatan kepada orang-orang yang, ya karena ini udah nyanyiin pengajaran gitu ya, bahwa yuk kita semua datang berdoa kepada Tuhan selagi Tuhan dapat ditemui. Yuk kita datang kepada Tuhan, menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada Tuhan selagi ada waktunya. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Nah, terus setelah ditolong Tuhan, Daud mengajarkan atau menunjukkan pengenalan akan Tuhan. Seperti apa? Kita baca ayat 7. Engkaulah penyembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan oleh tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jadi, Daud bilang bahwa Tuhan adalah persembunyian baginya. Ketika menghadapi kesesakan, Tuhan ada menjaga Daud. Seperti apa Tuhan menjaga Daud itu ya? Tuhan mengelilingi Daud sehingga Daud luput dari kesesakan itu dan Daud mau bersorak kepada Tuhan. Nah, setelah Daud dapat pertolongan ya, Daud dapat tempat persembunyian, tempat perteduhan, Daud dapat diluputkan dari kesesakan yang dia alamin. Pertolongan Tuhan itu membuat Daud ingin berbagi kepada orang lain, untuk mengajar kepada orang lain jalan yang harus mereka tempuh. Nah, jadi sederhananya, pertolongan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sebenarnya itu tidak bisa untuk kita tutupi, kita sembunyikan, Bapak Ibu. Pasti kita mau bagikan kepada orang lain. Pasti kita mau untuk share ke orang lain tentang perbuatan Tuhan. Kenapa? Kalau kita udah dapetin kebaikan Tuhan, masa sih kebaikan Tuhan cuma untuk kita alamin sendiri? Enggak lah ya. Kita pasti rindu untuk orang lain, ingin juga ngalamin kebaikan Tuhan. Iya dong. Ketika kita ngalamin kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan melepaskan kita, bagaimana Tuhan melindungi kita, bagaimana Tuhan meluputkan kita ya dari segala kecelakaan atau dari setiap rencana orang fasik. Kita bisa share itu ke orang, bahwa Tuhan tuh sanggup loh tolong saya. Tuhan tuh sanggup juga tolong kamu.
Tuhan tuh ada loh menjaga saya. Tuhan yang sama juga bisa menjaga kamu. Tapi kan banyak orang tuh udah malu duluan nih ketika mau kesaksian. Aduh, kalau nanti kesaksian orang jadi tahu jeleknya saya. Kalau nanti kesaksian, aduh nanti orang lain jadi tahu kelemahan saya apa. Lo emang kenapa kalau orang lain tahu kelemahan kita? Gak apa-apa kan? Karena kan kita pasti manusia punya kelemahan dan kekurangan. Lo sampai hari kita hidup tuh karena bukti kebesaran Tuhan loh. Sampai hari kita ada itu semua karena kebesaran Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Nah, banyak orang kan jadi takut untuk aduh kalau nanti saya ceritain kebodohan saya, lo justru kebodohan kita di masa lalu yang telah disingkirkan gitu ya dari hidup kita. Itu harus diketahui oleh banyak orang supaya mereka tidak melakukan kebodohan yang sama. Daud dosanya menurut saya lebih besar dari Adam. Kenapa Daud nggak dihukum sementara dosa Adam harus dipakai darah? Tunggu. Kamu tahu dari mana? Dosa siapa lebih besar lebih kecil? Semua dosa sama. Nih ya, kalau misalnya ada orang yang berpikir bahwa Adam itu kenapa ya? Kayaknya Adam dan Hawa cuma melakukan kesalahan satu aja, terus kayak kenapa kayaknya upahnya itu konsekuensinya besar sekali gitu ya. Tunggu, kita lihat dulu dari kitab Kejadian. Allah itu tidak mengutuk Adam dan Hawa loh. Yang Allah kutuk itu tanah. Bagaimana kita bisa bilang kenapa sih Adam dan Hawa sebegitu menderitanya loh? Tunggu dulu, kita lihat dulu. Allah justru mengorbankan hewan untuk Adam dan Hawa punya pakaian. Apalagi Adam dan Hawa mempunyai waktu umur yang panjang ya kan, setelah mereka diusir dari Taman Eden, tapi kan mereka bisa punya anak cucu. Mereka hidup. Mereka punya keturunan. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang kenapa sih kok kayaknya Allah kayak jahat banget ya sama Adam dan Hawa. Tunggu dulu, dari kejatuhan Adam dan Hawa itu kita justru lihat Allah juga yang berinisiatif untuk menolong mereka. Allah juga yang berinisiatif untuk mengerjakan keselamatan dampaknya dari perbuatan Adam dan Hawa. Enggak lah, kalau misalnya ada yang bilang Adam dan Hawa dosanya gede banget ya. Tunggu, Anda ukurnya dari mana? Tahu dari mana dosa seseorang itu kecil, seseorang yang lain itu besar. Dosa ini ya dosanya cuma ecek-ecek, ini dosanya parah. Tahu dari mana? Kalau gitu Yesus menebus dosa siapa? Dosa manusia. Yesus menebus dosa manusia. Karena manusia adalah makhluk yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Yang di Taman Eden itu ular atau iblis? Menurut Anda? Menurut Anda apa? Menurut Anda apa? Menurut Anda apa? Ya. Ya, terus dia bilang, Yesus tidak menebus dosa, tapi menebus manusia dari kutuk dosa. Ini permainan kata apa lagi nih? Permainan kata apa ini? Ya, seperti ini baru ya. Tapi saya kayak pernah lihat sih namanya ini Metatron. Ya, saya lanjutin ya ke renungannya ya. Nggak mau memperpanjang di area itu karena saya lagi nggak bahas itu. Jadi Daud menunjukkan pengenalan akan Tuhan. Ya, jalan yang harus ditempuh, karena ini adalah nyanyian pengajaran gitu ya, nyanyian tapi ini di dalamnya ada konteks pengajaran. Daud memberi nasihat bahwa mata Tuhan tertuju kepada umatnya. Ya,
Terus ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersoraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Jadi perhatikan bahwa Daud memberikan sebuah perbedaan antara orang fasik dan orang percaya. Orang fasik mengalami banyak kesakitan yang membuatnya menderita, tapi orang percaya kepadanya Tuhan mengelilinginya dengan kasih setia. Beda ya. Jadi gini, orang fasik mengalami banyak kesakitan. Ya, tapi di sini orang percaya, Tuhan bilang Tuhan kelilingi orang percaya dengan kasih setia. Itu sebabnya Daud bilang, bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Jadi karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan menunjukkan, memberikan kasih setianya kepada orang percaya, membuat kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Saya sempat nih bagiin VT ini di Instagram tentang bersukacitalah. Sederhana banget, saya sampai udah lupa itu skripnya apa gitu kan. Sederhana banget. Tapi waktu itu video itu memberkati dan menguatkan banyak orang untuk bersukacita dalam Tuhan. Ya, jadi ini error. Oke, back to King David. Apakah Daud dihukum Tuhan? Menurut kamu gimana? Kan Tuhan itu adil ya. Masa sih Daud tidak menerima hukumannya? Kan Daud tetap bersalah dan berdosa ya. Oke, jadi gini, Tuhan itu kan adil. Daud pun menerima kok konsekuensi dari dosanya. Tapi sebenarnya yang bisa kita teladanin ya dari seorang Raja Daud, dia tuh punya sebuah kerinduan tuh kayak gini. Iya Tuhan, aku salah. Nggak apa-apa, aku salah. Oke Tuhan, aku salah. Aku jatuh dalam dosa ini segala macam. Ini aku punya banyak kesalahan. Tapi kesalahan itu tidak membuat dia jadi bersembunyi daripada Tuhan atau jadi menolak Tuhan gitu. Maksudnya jadi pergi dari Tuhan, enggak. Justru dia bilang, Tuhan, aku yang salah, aku yang banyak melakukan dosa ini segala macam, aku yang najis, aku yang cemar. Tuhan tolong pulihkan aku. Tuhan tolong selamatkan aku. Tuhan tolong aku. Tuhan tunjukkan jalanmu yang benar. Jadi Daud itu dibilang a man after God's own heart itu bukan karena Daud tidak berdosa. Daud berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita aja nih, banyak orang tuh ngira dosa itu cuma apa yang kelihatan. Loh, pikiran kita gimana? Nih, niat hati kita gimana? Apalagi hasrat keinginan kita gimana? Yang gak kelihatan itu gimana? Niat kita, motivasi kita, itu semuanya tuh gimana? Kan gak kelihatan ya. Karena ada orang punya pandangan kayak gini. Kita itu berbuat dosa kalau itu jadi action, jadi tindakan. Loh. Jadi kalau dalam pikiran aja kita berpikir cabul, kita berpikir jahat, kita berpikir untuk jelek-jelekin orang, itu belum dosa. Loh, sedangkan kalau dari firman Tuhan kita mengerti makna dosa itu nggak cuma dari tindakan aja Bapak Ibu, tapi dari nature manusia, keinginan manusia, hasrat manusia. Nah, jadi Daud pun sama seperti kita, orang berdosa, salah, keliru, ya kan. Bahkan dibilang sama firman Tuhan, tangannya itu nggak layak karena emang udah banyak banget ikut perang gitu ya, penuh dengan darah gitu. Sampai akhirnya Salomo lah yang diizinkan Tuhan untuk membangun rumah bagi Allah. Ya sebenarnya Allah juga nggak bisa untuk tinggal di rumah buatan manusia gitu ya. Nah, jadi Daud itu punya mental sehingga disebut sebagai a man after God's own heart.
Itu karena dia punya mental untuk Tuhan, iya, aku salah, tapi Tuhan tolong jangan tinggalkan aku, Tuhan jangan lupakan aku. Tuhan jangan biarkan aku untuk dikejar-kejar sama musuhku. Dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, kepercayaannya sama Tuhan, bergantungnya sama Tuhan. Gitu. Jadi menariknya itu. Daud salah tapi dia tidak menutup-nutupi, bahkan menyembunyikannya, dia justru ngaku itu di hadapan Tuhan. Ya, makanya Tuhan mengetahui ketulusannya Daud, untuk Daud mau untuk melakukan yang benar. Daud rindu sama pribadinya Tuhan. Daud mau untuk bisa dilepaskan dari orang-orang yang mengejar dia. Kita jadi belajar. Daud tuh sebegitu cintanya ya sama Tuhan. Dia nggak sungkan, atau dia nggak enakan sama Tuhan, enggak. Karena dia percaya, dia kenal pribadi Tuhan, dia bisa untuk menunjukkan jelek-jeleknya dia, kurang-kurangnya dia, dan dia berbalik dari setiap jalannya yang salah. Nih tadi ada yang bilang nih, anti pecah. Daud bertobat namun tetap menerima konsekuensi menjalani hukum kematian putranya. Iya ya, kalau bicara tentang konsekuensi dosanya Daud, banyak sekali gitu ya. Dari yang kita lihat bagaimana Daud ketika sensus mengandalkan jumlah orang yang ada bersama dengan dia kalah gitu kan, itu konsekuensinya. Terus akibat dari perzinahannya gitu ya, anaknya mati gitu kan. Terus kita lihat bagaimana dari kesalahan dosanya itu, parentingnya Daud gimana, bagus gak? Parentingnya Daud gimana, bagus gak? Anak-anaknya semuanya justru ada yang ngejar-ngejar dia, ingin membunuh dia gitu kan, supaya dapat tahta, berantem pula kakak sama adik gitu kan. Apalagi sampai ya kita tahu juga salah satu Salomo juga akhirnya jatuh dalam banyaknya wanita gitu kan. Mengalami juga kok yang namanya konsekuensi. Dan yang paling sebenarnya, yang paling di ultimate gitu ya, yang paling ya akhirnya dia mati gitu, karena upah dosa adalah maut, mati tuh. Tapi ya dia mati mati secara jasmani, tapi kita percayakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang ya kalau kita lihat dari perkataannya Daud juga, Daud tuh udah mendapatkan hikmat Tuhan tentang apa yang akan terjadi nanti gitu kan, dari keturunan Daud gitu kan, akan ada Mesias dan segala macam gitu. Manusia kan kehilangan kemuliaan Allah, termasuk juga Daud, karena Daud hidup di prainkarnasi Yesus. Ketika Daud bertobat, kemuliaannya di hadapan Tuhan kembali enggak? Kemuliaan apa nih maksudnya? Yang anda maksud kemuliaan ini apa? Kemuliaan Daud sebagai raja kah? Atau kemuliaan Daud sebagai seorang manusia kah? Kemuliaan apa dalam konteks apa? Kemuliaan manusia yang hilang ketika Adam jatuh dalam dosa. Jadi maksudnya kemuliaannya Daud terima kemuliaan gak gitu, restorasi dari dosanya? Maksudnya? Maksudnya karena Daud ada di masa prainkarnasi Yesus gitu ya. Terus jadinya Daud juga mendapat kemuliaan gak gitu, restorasi itu yang Yesus lakukan gitu misalnya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, siapa aja yang kemuliaannya hilang?
Kebenaran keselamatan di Kristen pasti surga. Bisa neraka lah. Surga. Neraka. Maksudnya apa? Bicara apa? Kok tiba-tiba bicara surga neraka? Ya, jadi hari ini sebenarnya renungannya singkat ya. Cuma ada 11 ayat. Udah mau selesai juga nih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari Mazmurnya Daud ini, Daud itu kasih sebuah contoh, ya, teladan yang baik. Iya, Daud bukan orang yang sempurna. Daud pernah melakukan kesalahan. Daud aja ngakuin kok, gini loh. Daud itu seorang raja yang sampai hari ini dikenal, bahkan dihormati oleh orang Israel, terlepas dari kesalahan dosanya gitu ya. Tapi yang menarik adalah Daud sebagai raja, Daud tidak menutupi sejarah kelamnya. Daud mengizinkan itu ditulis, ya kan, supaya orang-orang tahu, ini loh kesalahan saya, ini kegagalan saya, tapi saya bangkit, tapi saya mau mengandalkan Tuhan, tapi saya mau hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi iya, kita menariknya gitu. Kalau pemimpin kan biasanya kalau salah udah tutupin aja gitu ya. Kalau pemimpin kurang, udahlah jangan ceritain kekurangan saya, enggak. Tapi sebagai pemimpin, Daud mau menceritakan dosanya, kesalahannya, kekurangannya sebagai parent gitu ya, sebagai orang tua, masalah dalam keluarganya, itu ditulis semuanya untuk jadi pelajaran bahwa Daud pun bukanlah orang yang sempurna, tapi Daud juga mengarahkan bahwa aku sebagai raja, bahkan aku sebagai orang yang akhirnya turun dari tahta raja gitu ya, aku tuh orang yang mengandalkan Tuhan, aku mau mempercayai Tuhan. Daud bilang, ketika aku menderita, ketika aku mengalami tekanan, aku mau mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan keyakinannya Daud adalah Tuhan mengampuni kesalahannya. Kalau di Kristen gak ada dosa besar, dosa kecil, harusnya konsekuensi hukuman gak ada perbedaan kan? Iya, semua manusia upah dosa adalah maut. Semua manusia mati. Gitu. Bicara tentang dosa besar, dosa kecil itu kan kita baru belajarnya dari dunia ya, bukan dari firman Tuhan. Makanya sebenarnya kalau kita bilang kita menipu orang, sama misalnya kita cuma bohong sama orang, misalnya ya, kita menipu orang gitu sampai misalnya puluhan juta, sama kita cuma bohong sama orang, di depan Tuhan tuh sama, nggak ada dosa besar, dosa kecil. Nah, yang kita mau nilai dosa besar, dosa kecil itu kan dari konsekuensinya. Ayolah, cuma bohong ini, orang juga nggak tahu ya kalau kita bohong. Kita yang jadi pengukurnya dosa besar, dosa kecil. Analoginya gini, mau itu mencuri, memukul, korupsi, main perempuan, itu harusnya hukuman mati. Semua dosa itu ujungnya mati. Iya. Dosa besar dengan dosa kecil tidak akan masuk di sorga. Dosa besar dengan dosa kecil tidak akan masuk di sorga. Iya. Halo, shalom, Agus Ardi Saputra. Saya BTW kayaknya harus selesai deh. Hari ini selesai cepet. Ya, hari ini selesai cepet nih, mohon maaf ya. Emang pernah ke sorga nih ada yang bilang, Ali Firman Saah. Begitu pula ada makan buah pengetahuan. Daud mencuri istri orang, jika itu dosa seharusnya mereka mati. Iya, mati kan mereka? Alkitab yang bilang mereka mati. Lalu di zaman PL tiada kepastian nasib orang mati. Saat wafatnya Yesus turun ke alam maut lalu bangkit. Nah, jadi kalau sebenarnya kita lihat ya dari si ini nih, dari si Yakub gitu ya. Yakub sendiri itu sebenarnya
udah mengetahui gitu kan. Dia bilangnya ketika si Yusufnya hilang gitu kan, terus dibilang Yusufnya itu bapak, ini anakmu, ini baju anakmu bukan, gitu kan, dari kakaknya. Tadi kita lihat ini bajunya penuh dengan darah gitu kan. Terus si Yakub kan sedih kan, berduka banget gitu, dan dia bilangnya biarlah aku sedih sampai aku menemukan anakku di dunia orang mati. Jadi kita lihatnya dari dari budaya Timur Dekat kuno itu memang udah ada sebuah pemahaman tentang dunia orang mati. Kalau misalnya kita lihat konsepnya orang Timur Dekat kuno itu ya, pemahaman mereka tentang bumi itu bahwa ini bumi gitu ya, ini bumi, lalu di atas bumi ada yang namanya surga, lalu di bawah ini dunia orang mati gitu. Oke, karena mereka mati, terus yang Yesus tebus itu siapa? Semua orang yang berdosa, baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Makanya kalau kita lihat tadi ya, si anti pecah itu bilang bahwa dalam 3 hari, Yesus itu kenapa harus tunggu 3 hari ya kan? Nah, jadi kita tahu bahwa ketika Yesus itu mati, Yesus itu turun ke dunia orang mati, dan dia mengambil para tawanan itu dan membawa mereka naik gitu. Kan dosanya udah ditebus, kenapa mereka masih mati? Maksudnya kita nih, kayak kita sekarang, dosa kita udah ditebus, kenapa kita harus mati gitu ya.